adalah gembalaku, takkan kekurangan aku. Ia membaringkan aku di padang berumput hijau. Mulai dalam 3, 2, 1. Saudara-saudaraku terkasih di dalam Kristus, selamat pagi. Salam jumpa lagi dalam Sabda Siap Saji, Sabtu 7 September 2024, hari biasa pekan ke-22. Marilah kita berdoa dalam Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Amin. Allah Bapa yang Maha Setia, Putramu Yesus Kristus telah memberanikan dirinya demi keselamatan kami. Mampukanlah kami untuk saling berbagi dan memberikan diri satu sama lain, terutama kepada mereka yang menderita dan berkekurangan. Dengan pengantaran Yesus Kristus Putramu Tuhan kami, yang bersama dengan Dikau dalam persatuan Roh Kudus hidup dan berkuasa Allah sepanjang segala masa. Amin. Tuhan bersamamu dan bersama rohmu. Inilah Injil Yesus Kristus menurut Lukas. Dimuliakanlah Tuhan. Pada suatu hari Sabat, Yesus dan murid-muridnya berjalan di ladang gandum. Para murid memetik bulir-bulir gandum, menggisarnya dengan tangan, lalu memakannya. Tetapi beberapa orang Farisi berkata, "Mengapa kalian melakukan sesuatu yang tidak diperbolehkan di hari Sabat?" Maka Yesus menjawab, "Tidakkah kalian baca apa yang dilakukan Daud ketika ia dan para pengikutnya lapar? Ia masuk ke dalam rumah Allah dan mengambil roti sajian. Roti itu dimakannya dan diberikannya kepada para pengikutnya. Padahal roti itu tidak boleh dimakan kecuali oleh para imam." Dan Yesus berkata lagi, "Anak manusia adalah Tuhan atas hari Sabat." Demikianlah sabda Tuhan, terpujilah Kristus. Saudaraku terkasih, hari ini kita diingatkan, kita ini kadang-kadang sok tahu dalam hidup. Sama seperti contoh ya, ada kalau kita diundang pesta, kita mau jadi duduk di depan. Padahalnya kita ini orang kecil. Salah-salah tuan rumah bilang, tolong ya, maaf ya Pak, ada bapak yang lebih hebat, Bapak Bupati atau siapa, dia akan berdiri di tempatnya. Maka kita akan pergi dan malu toh. Tapi mungkin kita ngomel karena kita datang lebih dulu. Itulah sikap-sikap dan sifat kita. Maka pada dalam kasus ini, Yesus ingin menekankan tentang apa? Kita melihat segala sesuatu itu dengan mata yang jernih. Dan juga penuh dengan fleksibilitas. Hukum itu penting. Ya, seperti contoh rambu-rambu lalu lintas. Kalau tidak ada rambu-rambu lalu lintas kan macet. Semua orang terjebak. Maka ada lampu merah, hijau, dan kuning. Namun ketika lampu merah, ada ambulans yang lewat, wing, 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 dan kita sudah dibiasakan melewat. Ya, tidak apa-apa. Artinya bahwa kita pahami bahwa memang ambulans itu membawa orang sakit yang perlu ditolong, masuk UGD dan sebagainya. Tetapi dalam keadaan normal, ya, ambulans yang tidak membawa pasien, ya dia harus juga mengikuti tata aturan, walaupun kadang-kadang sopir ambulansnya unik. Pengen cepat dia pakai nguing-nguing, padanya kosong. Nah, itu tidak boleh. Jadi jangan menggunakan kesempatan dalam kesempitan. Dan Yesus ingin mengajak kita agar kita juga selalu fleksibel, menaati tata aturan, yes. Tetapi kadang juga harus fleksibel, misalnya contoh, orang sakit tidak harus ke gereja, di rumah saja. Kalau dulu kan di kampung rame, dia harus ke gereja pada dia sakit. Nah, itulah kita kadang-kadang mengadili orang. Karena itu dalam Injil pada hari ini, kita diajar untuk bisa melihat dengan mata jernih, melihat situasi dan kondisi, membanding-banding, ada tata aturan, tetapi juga ada kebijakan-kebijakan.
Dan kalau ada orang-orang yang mengalami kebijakan itu, jangan kita langsung serang. Tapi pikir, oh ya memang itu harus dilakukan. Inilah yang dikehendaki oleh Yesus dalam kehidupan kita. Tidak menjadi orang kaku yang munafik, yang hanya mementingkan dirinya sendiri, tetapi juga harus melihat juga orang-orang lain yang memerlukan atau mempunyai kebutuhan tertentu yang kadang-kadang melanggar tata aturan yang ada. Tuhan memberkati.